sih karena adik nggak bisa tenang. Jadi saya panik karena di samping dada kita yang ini. Adik-adik sudah punya PowerPoint yang ini? Ya, tapi yang tahun lalu sudah punya belum? Oke, mungkin bisa trace ke My Class ya, yang tahun lalu atau juga ke kakak angkatan untuk menambah ini deh, materi. Jadi ini memang sama sekali berbeda dengan PowerPoint sebelumnya. Jadi adik-adik nggak perlu belajar soal tahun lalu ya. Eh, Anak saya itu juga belajar soal ya. Tapi masih SMP. Yang satu udah kuliah, yang adiknya masih SMP. Ya, eh, kita berdoa dulu, jadi belum mulai kuliah hari ini, berdoa di selatan. Selesai. Yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah bahwa materi kuliah ini sepenuhnya saya ambil dari buku anatomi dan fisiologi korporat. Jadi adik-adik bisa langsung cross-check dengan buku tersebut dan juga sumber bacaan yang lain dipersilakan. Ya. Yang pertama tentang penuaan dan sel, dan ini memang menarik karena eh, kalau kita pelajari tubuh kita, unit fungsional yang terkecil adalah sel, ya. Dan kalau adik-adik mempelajari bidang patologi, di situ di awal sekali dari buku patologi selalu dibicarakan adaptasi sel terhadap perubahan lingkungannya, ya. Adaptasi tersebut ada yang berhasil, ada yang kurang berhasil, dan ada yang tidak berhasil, ya. Nah, penuaan sendiri juga ada yang mengartikan bahwa berkurangnya kapasitas ya individu terhadap berbagai macam stresor ya. Nah, sehingga menarik apabila kita melihat proses penuaan yang terjadi pada tingkat seluler. Perubahan-perubahan ini bisa dilihat baik dari segi struktur maupun dari sisi fungsi dari sel tersebut. Dan yang jelas bahwa eh, hal ini akan meningkatkan kerentanan terhadap stres yang menerpa kita setiap harinya. Jadi sekali lagi bahwa penuaan itu adalah suatu proses normal. Jadi jangan kita memandang dari suatu eh, kelainan ya, tapi sebetulnya ada suatu bagian dari hidup manusia dan makhluk hidup yang ditandai dengan perubahan yang progresif dari kemampuan kita di dalam beradaptasi dan mempertahankan homeostasis. Lalu adik-adik kemudian melihat pertumbuhan sel di eh, lab, ya, kita bisa melihat bahwa sel itu akan membelah apabila lingkungannya sesuai. Ya. Tetapi pembelahan itu ada batasnya. Nah, sehingga para ahli memikirkan apakah ada semacam genetik ya yang bertanggung jawab terhadap proses eh,
proses. Pak, ini dikasih aja. Dikasih dulu aja. Untuk proses, apakah ada genetik ya terkait dengan proses mengambil, khususnya di dalam sel ini ya. Kalau dia membelah, dia bisa membelah berapa kali ya, tapi kemudian itu ada limitnya. Misalnya 15 kali, 20 kali ya. Nah, kemudian kalau adik-adik lihat atau kita lihat di kromosom, itu ada bagian dari kromosom ini yang disebut dengan telomer. Ini mungkin pernah diketahui atau dibaca ya. Jadi telomer adalah spesifik ya, suatu DNA sequence yang spesifik yang didapatkan pada ujung-ujung dari kromosom yang berfungsi untuk melindungi kromosom tersebut. Ketika sel itu melakukan pembelahan, ternyata telomer ini memendek. Ya. Semakin banyak dia membelah, telomer juga akan semakin pendek. Nah, ini kemudian diduga bahwa telomer ini mempunyai peran di dalam proses berhentinya pembelahan sel. Jadi kalau lihat di buku patologi, mesti masih ingat organ mana yang selnya gampang membelah, organ mana yang selnya sulit ya melakukan pembelahan. Ya. Kemudian juga ada bukti yang menunjukkan bahwa stres itu bisa menyebabkan memendeknya telomer. Sehingga dari kenyataan dari bukti tersebut kita bisa membuat suatu hipotesis bahwa stres dapat atau mungkin Jadi kalau misalnya di sini ada bukti bahwa pembelahan sel itu akan memperpendek telomer. Dan pembelahan sel itu ada batasnya. Ya, sementara stres juga diketahui memperpendek telomer juga. Sehingga dari fakta-fakta tersebut kita bisa menduga bahwa stres perpendek usia ya, atau stres juga menyebabkan tausit itu berhenti. Pada keadaan dewasa seperti adik-adik seperti ini, proses yang terjadi lebih disebut dengan remodeling ya. Jadi antara mitosis dan damage dari sel itu saling kejar-mengejar ya. Kalau pada saat pertumbuhan itu mungkin lebih banyak pembentukan ya. Pada saat tua seperti ini lebih banyak kerusakannya ya. Tapi kalau dewasa ada remodeling ya. Hal lain yang menarik pada penuaan di tingkat seluler ini ternyata jadi adik-adik bahwa jaringan kita tisus yang ada di tubuh kita itu ada matriks ekstraseluler ya. Selama ini matriks ekstraseluler dianggap kurang penting ya. Para peneliti atau para ahli lebih banyak melihat ke dalam sel. Tetapi beberapa tahun terakhir ditunjukkan bahwa jaringan ekstraseluler ini juga berperan sama pentingnya atau tidak kalah pentingnya dengan peran sel dalam kehidupan kita.
Sebagai contoh misalnya di dalam pembentukan tulang ya, jadi ada yang bisa menceritakan mungkin pembentukan tulang kita. Ini blok berapa ini? Blok 20? 29? Blok 9 ya. Oh, yes. Kok penampilannya udah kayak anak blok 20-an ke atas. Apa ciri-ciri anak-anak blok 20 ke atas? Ada yang bisa menceritakan proses pembentukan tulang? Adik-adik kan sudah lewat blok muskuloskeletal ya. Jadi mestinya bisa merecall kembali konsep yang sudah pernah dipahami hal tersebut. Mungkin istilahnya dulu, proses pembentukan tulang, apa istilahnya? Osteogenesis ya. Makanya ada kondisi klinis yang disebut dengan osteogenesis imperfecta. Ya. Proses di mana terjadi proses osteogenesis yang tidak berjalan sempurna. Ya. Nah, osteogenesis ini biasanya hanya terbagi menjadi dua, yaitu endochondral ossification. Ya, jadi nama lainnya ossifikasi ya. Ossifikasi endochondral maupun ossifikasi intramembranous. Ya. Yang terjadi pada tulang-tulang di pipih ya, tulang-tulang pipih seperti tulang kepala itu lebih banyak atau semuanya, hampir semuanya adalah ossifikasi intramembranous. Sementara tulang-tulang panjang lebih ke arah ossifikasi endochondral. Nah, sekarang apa perbedaannya atau masalah pokoknya apa di antara dua proses tersebut dan kesamaannya apa? Yang bisa membantu saya? Kesamaannya adalah bahwa kedua proses pembentukan tulang tersebut berasal dari sel mesenkim. Ya. Jadi sel mesenkim ini dia bisa menjadi tulang, bisa menjadi otot, ya, bisa menjadi lemak. Ya. Ini yang lineage-nya ke tulang. Jadi semua berasal dari sel mesenkima. Nah, perbedaannya apa? Pada proses ossifikasi endochondral, pada proses ossifikasi endochondral itu eh, ada pembentukan tulang rawan dulu, baru kemudian jadi tulang. Ya. Tetapi kalau yang intramembranous itu tanpa pembentukan tulang rawan. Ya. Lalu hubungannya apa dengan jaringan ikat yang akan atau connective tissues ya, yang akan kita lihat di etching ini. Nah, pada proses ossifikasi itu intinya apa sebetulnya? Intinya adalah deposisi garam kalsium ya pada jaringan dan pada matriks ekstraseluler. Makanya namanya kalsifikasi. Kalau kalsium itu dibongkar, misalnya darah seseorang itu kadar kalsiumnya turun, mungkin karena dietnya yang kurang, atau mungkin
baik dari gastrointestinal ataupun ginjal dia ada kelainan, maka pooling kalsium yang ada di tulang itu dibongkar. Ya, makanya ada yang mengatakan sebagai dekalsifikasi. Ya. Oke. Nah, jadi kembali ke tadi, ada proses deposisi kalsium pada jaringan ikat, ya, matriks ekstraseluler pada sel pada daerah sel mesenkim tadi. Nah, jadi ini menunjukkan, ini salah satu contoh yang menurut saya menunjukkan betapa jaringan ikat itu. Ya, jadi tanpa ada matriks tersebut, kalsium ini akan terdeposisi kemana, ya kan? Nah, isinya apa jaringan ikat? Ya, isinya protein-protein jaringan ikat, ya. Seperti misalnya kolagen, ya, elastin, ya, yang disekresikan oleh sel yang disebut dengan fibroblast atau fibrosit. Kalau blast masih muda, fibrosit sudah mature, ya. Saya juga baru menyadari akhir-akhir ini bahwa kolagen itu sesungguhnya adalah protein. Ya, berarti ada gen yang menyandi. Ya, jadi semua protein ada tubuh kita itu ada gennya yang menyandi pembentukannya. Ya, masuk kolagen ini. Kalau adik-adik mempelajari histologi, mungkin bisa disebutkan ada beberapa tipe kolagen. Di jaringan mana tipe-tipe tersebut mendominasi, misalnya seperti itu ya. Nah, pada penuaan kolagen-kolagen tadi ternyata membentuk ikatan silang ya, atau disebut dengan crosslink, baik antara sesamanya maupun dengan protein. Yang ini menyebabkan di situ sudah tertulis yaitu stiffening atau kaku dan elastisitas, berkurangnya elastisitas. Hal ini nampak nyata misalnya pada pembuluh darah, ya, pada dinding pembuluh darah itu juga ada jaringan ikatnya, sehingga pada orang tua itu pembuluh darahnya menjadi lebih kaku, menjadi kurang elastis, sehingga salah satu fungsi pembuluh darah untuk mengalirkan darah atau sirkulasi itu juga akan sedikit banyak pasti akan terganggu juga ya. Kemudian hal yang lain adanya radikal bebas, free radicals, radikal bebas atau orang sekarang lebih menyebutnya stres oksidatif. Bahan-bahan radikal bebas ini akan menyebabkan kerusakan oksidatif, ya. Itu bisa menyerang lipid, protein, asam nukleat yang ada di baik di membran sel maupun di dalam selnya. Klinisnya seperti itu bisa ditulis ya, kulitnya menjadi apa? Berkeriput, ya. Kemudian, oh ya, ini sebetulnya menurut saya klinis yang ke sana ya, yang crosslink itu mungkin salah satu. Jadi kalau terjadi stiffening dan loss elasticity ini bisa menyebabkan berbagai manifestasi seperti yang ada di situ, ya, kulit yang berkeriput, ya, persendian yang lebih kurang ini ya, yang kaku. Jadi kalau diukur ROM-nya itu berkurang. Kemudian arteri yang mengeras. Jadi kalau ada dilihat seorang sudah berkeriput, itu sudah mulai memasuki masa lansia. Saya sudah berkeriput belum ya? Sudah ya. Jadi saya pakai masker jadi nggak kelihatan. Bisa dilihat di misalnya sudut mata ya, kalau orang tertawa tersenyum ya itu ada berutang-berutang itu. Saya juga coba.
mau naik tangga lebih rekoso ya, karena sendi lututnya sudah besar ya untuk naik tangga. Masjid di kampung saya itu sholatnya di lantai 2. Tapi lansia-lansia di kampung saya masih bisa naik tangga. Ya, mereka usianya 70-an ke atas. Masih bisa. Ya. Untuk pengerasan arteri ini paling sering manifestasinya ya tekanan darah tinggi. Ya, terutama hipertensi sistolik terisolasi. Ya, atau isolated systolic hypertension. Ya, jadi yang tinggi hanya sistolik, tekanan darah sistolik. Kembali ke radikal bebas, ini sebetulnya pembahasannya banyak dan saya juga nggak begitu menguasai jadi ya radikal bebas. Nah, jadi bisa dilakukan lebih banyak belajar ya, karena ini memang menjadi tantangan kita di era modern ini. Ya, tapi yang pasti bahwa free radicals itu sebetulnya merupakan salah satu hasil dari proses respirasi di mitokondria. Kalau adik-adik lihat kembali ya, misalnya blok berapa kan ada biokimia kenal itu ada proses namanya perpindahan elektron. Ya. Seperti sitokrom itu adalah salah satu akseptor elektron. Ya. Nah, jadi di sini memang ada proses produksi radikal bebas. Kemudian juga proses normal di dalam fagositosis, ya. Tapi ada juga sumber-sumber radikal bebas yang bisa dikatakan seharusnya tidak terjadi. Misalnya di sini sudah disebutkan seperti adanya polusi air, ya polusi air itu ya, polusi udara ya. Kalau polusi air apa? Water pollution. Polisi, tapi nanti salah satu lagi polisi air. Ya. Ada karena radiasi, nutrisi. Nah, radiasi ini yang terakhir sekarang ya radiasi dari sinar ultraviolet ya karena lapisan ozon semakin berkurang. Nutrisi, ini menarik ya. Ternyata nutrisi juga justru berpotensi mempercepat penuaan apabila nutrisi-nutrisi tersebut ternyata malah menghasilkan radikal bebas. Nah, bagaimana prosesnya? Monggo, adik-adik bisa belajar lagi ya, tidak. Kalau semuanya di kuliah ini saya kira saya juga nggak sanggup. Ya. Tapi ini menarik dan misalnya nanti ada di KTI, mau coba diteluti, dikaji hal-hal yang seperti ini loh ya, yang menarik. Saya kalau bikin KTI itu, menurut saya masih banyak topik-topik yang sering diulang ya. Itu bukan satu yang kurang bagus sih, bukan. Cuma sebetulnya kalau kita meneliti lebih berpijak pada permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Tapi seringkali kita melihatnya dari sisi kita sendiri, ya. Misalnya ini sebagai suatu kewajiban, ya, sebagai suatu syarat. Nah, ini yang kadang malah membentukkan, menghambat timbulnya ide-ide ya. Baik, saya teruskan. Dan ternyata ada sistem antioksidan. Ini saya kira kita semua sudah banyak mengetahui. Sistem antioksidan ini dibagi menjadi dua, yaitu enzimatik dan non-enzimatik. Banyak enzim-enzim di tubuh kita yang berperan di dalam sistem antioksidan ini, monggo nanti bisa dicari. Kemudian untuk non-enzimatik seperti vitamin E, vitamin C, beta karoten, zinc, dan trace mineral zinc dan selenium ya. Oke.
penuaan juga mempengaruhi mekanisme regulasi yang terjadi di dalam organisme tersebut. Sebagai contoh, sistem imun, ya. Jadi sistem imun kita salah satu tugas pokoknya yang penting adalah bisa mengenali benda asing ataupun itu dari jaringan tubuh kita sendiri. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat penting karena kalau itu terjadi penyelewengan dari fungsi tadi, maka akan timbul keadaan di mana justru tubuh kita diserang oleh sistem imun kita sendiri yang disebut dengan respon autoimun. Dan ini bukan satu hal yang aneh apabila terjadi pada orang yang sudah memasuki usia pralansia maupun lansia. Ya. Di situ disebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh perubahan marker atau penanda identitas sel yang berada pada permukaan sel tubuh kita. Sehingga sel imun menghasilkan antibodi yang akan melekat pada sel tersebut dan menandai sel tersebut agar didestruksi. Kemudian juga ada peningkatan dari protein-protein yang ada di membran plasma sel, yang ini akan meningkatkan respon autoimun. Slide berikutnya. Nah, ini adik-adik, saya nggak tega ngasih gambar ya, jadi bisa cari sendiri di internet. Ada klinis, saya juga baru menyadari ini, meskipun pernah lihat juga progeria. Ada yang pernah lihat gambarnya di internet, fotonya? Ya, bisa langsung di-search di HP adik-adik. Jadi harusnya kita bersyukur adik-adik diberi keindahan, kesempurnaan wajah dan tubuh dibandingkan mereka yang ternyata menderita progeria. Progeria ini bisa dikatakan merupakan kondisi di mana seseorang yang harusnya belum mengalami penuaan justru sudah mengalami penuaan. Ya. Disebabkan oleh defek genetik dan gejalanya meliputi kulit kering, kemudian keriput, ya, otak. Yang menarik, yang patognomik adalah bird-like facial features, ya. Jadi bentuk wajahnya tuh khas ya. Kalau ini dikatakan bird-like, monggo saja, tapi tanpa disebutkan ini pun kita sudah tahu begitu lihat di foto di Google itu ya seperti itu, ya. Dan biasanya meninggal dalam usia muda, ya. Kemudian ada Werner syndrome, ya. Werner syndrome ini suatu keadaan juga apa ya? Dia jarang ya. Jadi Allah itu Maha Kasih ya dan Maha Penyayang, sehingga keadaan-keadaan yang fatal seperti ini memang jarang didapatkan, tapi pernah ada dan didokumentasikan. Juga merupakan akselerasi dari proses penuaan, tapi usianya mungkin lebih sedikit panjang dari progeria ini, sampai 20-an, ya, dan beberapa gejala dari penuaan di sana, ya, termasuk katarak, atrofi otot, sebagainya, dan dia bisa meninggal sebelum usia 50 tahun. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke beberapa jaringan. Bagaimana perubahan jaringan itu terhadap penuaan. Untuk tulang, ini tadi sudah sempat kita singgung, ya. Antara bagaimana proses remodeling itu adalah keseimbangan antara osteoblast dan osteoklas, ya. Pada saat seperti saya ini sudah middle age ya, mungkin 45 itu kalau saya lihat sudah masuk kriteria pralansia ya.
khususnya pada perempuan itu hormon-hormon kelamin, estrogen dan sebagainya sudah mulai. Ya, seperti kita tahu bahwa eh, ya, ini juga berperan di dalam bone deposition atau deposisi tulang ya, deposisi kalsium sehingga hal ini bisa mempengaruhi massa tulang. Jadi, kalau nanti ada bisa mengetahui ada osteoporosis dan mungkin sebelum itu ada osteopenia. Ya. Nah, pada orang yang lansia akan terjadi kehilangan tulang ini sehingga massa tulangnya memang berkurang. Ya, jadi adik-adik di slide saya ini nanti akan banyak tanda gini ya dan tanda gini. Paham? Ini memang kode aja ya. Ini maksudnya menurun. Menurun atau mungkin kurang dari sebelahnya. Kalau ini kan berarti dia produksi tulang ini lebih banyak daripada hilang tulang. Tapi di sini sama-sama seks hormon itu berkurang. Ya, saya mau buat begini nggak praktis ya karena harus insert. Kali ini kan tinggal pakai gini. Ya. Pada middle age, bone deposition lebih sedikit daripada kehilangannya atau ada resorpsi sehingga massa tulang berkurang. Pada old age, bone loss ini melebihi secara cepat melebihi bone gain ya, sehingga ini kan sesuatu yang nggak kelihatan tuh adik-adik. Kalau adik-adik punya anggota rumah yang lansia, ya ini kan nggak kelihatan kalau misalnya ada massa tulang yang berkurang. Baru ketahuannya nanti kalau misalnya diperiksa ya pakai alat-alat yang bisa mendeteksi ataupun malah justru sudah terjadi patah tulang ya. Nah, ini. Baik, terusnya untuk perempuan itu secara umum massa tulangnya itu lebih rendah ya daripada laki-laki. Secara umum loh ya. Kalau misalnya saya dibandingkan sama siapa? Apriani Rahayu misalnya. Mungkin massa tulangnya lebih banyak Apriani Rahayu ya daripada saya. Tapi kan itu perbandingan antara atlet dan non atlet ya. Tapi kalau sama-sama non atlet, usianya sama, nah ini secara umum perempuan lebih rendah. Ya. Nah ini dampaknya bahwa pada manula kehilangan massa tulang ini efeknya lebih besar pada perempuan. Ya. Nah dari sini aja adik-adik bisa bikin KTI, studi deskriptif ya terhadap pasien-pasien fraktur tulang itu sudah jadi satu judul. Misalnya untuk membuktikan ini loh, apa betul sih memang perempuan yang lebih rentan terhadap penurunan massa tulang ini pada usia tua? Ya kita bisa melakukan suatu studi atau suatu survei, ya itu juga bisa. Ya. Sehingga akan terjadi higher incidence, ya insidennya tinggi, ya osteoporosis pada perempuan daripada laki-laki. Ya. Ini juga saya tekankan adik-adik mungkin sedikit melenceng bahwa seringkali, tapi mungkin adik-adik udah tahu juga ya. Seringkali remaja putri itu berusaha menjaga makannya, ya kan? Nah, itu bagus-bagus saja ya, karena memang ada cita-cita tertentu ya. Tapi coba diingat ini ya, nanti kalau kalsiumnya nggak cukup, proteinnya nggak cukup, itu jangka lama bisa ke sini ya. Oke, teruskan. Masih di jaringan tulang ya ini. Jadi saya lagi ada efek penuaan terhadap massa tulang meliputi kehilangan massa tulang dan nah tadi adik kalau kita kembali ke proses pembentukan tulang
Itu tadi ada kalsium dan jaringan ikat ya. Kira-kira fungsinya apa? Kalsium apa? Jaringan ikatnya atau apa gitu? Ada yang tahu nggak? Kalsium itu lebih ke arah mungkin kekuatan ya. Tapi kalau protein yang jaringan ikat itu lebih ke arah kelenturan atau resilience ya, resiliency. Ya. Lentur itu kan sebetulnya kita maksudnya mudah menyesuaikan ya dengan keadaan gitu ya. Kita harus jadi orang yang strong ya, tapi eh, jangan kaku. Artinya di setiap keadaan itu bisa menyesuaikan. Nah, mungkin itu filosofinya dari tulang. Sehingga kalau masalahnya di mineralisasi ini terjadi demineralisasi, nah ini efeknya pada kekuatan ya. Tapi pada kalau protein ini lebih ke arah tensile strength ya. Ya strength juga tapi lebih ke arah kekuatan yang bisa tadi ada tensil atau kelenturan ini ya. Kalau kita lihat di sini eh, proses demineralisasi itu ternyata berjalan ya, berjalan. Adik-adik belum sampai usia 30 atau ada mungkin ya yang putri ini belum tahu. Nah, nanti kalau udah umur 30, ulang tahun ke 30, ingat ini. Oh, saya sudah mulai memasuki proses demineralisasi tulang. Semakin dipercepat pada usia 45 ke atas dan pada usia 70 itu sudah kehilangan 30% dari mineral tulang. Laju kehilangan bisa mencapai 8% per 10 tahun. Sedangkan pada laki-laki memang agak lebih lambat, dikatakan baru mulai terjadi setelah usia 60 tahun. Kemudian bone brittleness ini tadi karena tensile strength yang berkurang, ini disebabkan oleh penurunan sintesis protein. Hal ini juga dikontribusikan oleh defisiensi growth hormone. Nanti kalau pada pembahasan penuaan dan hormon, nanti adik-adik bisa lihat ada, kalau nggak salah memang ada ini, defisiensi GH. Ya, GH itu growth hormone. Karena memang hormon ini diperlukan untuk pertumbuhan ya. Mungkin adik-adik bisa, ini blok tumbuh kembang ya, benar ya? Oh bukan, blok apa? Blok keterampilan belajar? Oh bukan, blok apa? Nggak tahu, ya. Nanti bisa dilihat pada tumbuh kembang bagaimana apa sih peran dari hormon? Itu ada beberapa hormon seperti GH, tiroxin, ya, yang berperan untuk pertumbuhan. Artinya kalau mereka berperan dalam pertumbuhan, berarti ada perannya di dalam sintesis protein ya, antara lain untuk GH ini. Nah, kolagen tadi kan protein juga sehingga akan berkurang dan tensile strength berkurang. Ini menyebabkan fracture, fraktur ya, atau patah tulang. Ini tingginya menurun ya. Dulu saya 167, mungkin sekarang sudah 165 ya, turun 2 cm. Banyak ini celananya jadi makin ke bawah. Jadi kalau ada adik yang putri pakai rok mungkin agak ke bawah. Loss of teeth ya, tulangnya tulangnya apa? Gigi tanggal ya. Kemudian juga mulai ada nyeri-nyeri tulang ya. Nah, kalau kita dapat pasien lansia dengan keluhan nyeri tulang atau ya itu kita dan gampangnya mengatakan itu rematik ya, padahal sebetulnya ini efek dari aging. Oke, kita lanjutkan pada persendian. Penuaan menyebabkan produksi cairan sendi atau sinovial ini menurun ya.
Kemudian kartilago di artikulate kartilago itu yang ada di ujung-ujung tulang panjang ya adik-adik. Itu menjadi lebih tipis. Kemudian ligamen-ligamen menjadi lebih pendek sehingga ROM-nya, range of motion berkurang. Terus ini karena ligamen ini juga jaringan ikat, tadi ada cross link, timbul kekakuan, ya sehingga loss flexibility. Nah, untuk persendian ini eh, dikatakan memang mulai usia 20 sudah terjadi perubahan degeneratif ya. Dan pada usia 80 terjadi degenerasi pada lutut, siku, kemudian pinggul ya, dan bahu ya. Lutut, siku, pinggul dan bahu ya. Itu ada persendian yang paling sering digunakan ya. Kemudian proses degeneratif pada vertebra tulang belakang itu kan juga persendian tuh deh antara faset-fasetnya itu, antara prosesusnya itu ya. Masih ingat anatominya. Nah, terus antara korpus ya, itu kan juga. Nah, ini terjadi degeneratif sehingga orangnya jadi bungkuk ya. Jadi para maklum kalau ada lansia itu bungkuk ya. Kemudian tingginya tadi berkurang. Nah, ini juga bisa menyebabkan tekanan pada nerve root-nya, saraf spinalis ya. Kemudian kondisi OA ini juga sering menjadi diagnosis dokter. OA, misalnya OA lutut. Tapi yang menarik di sini dikatakan hanya sebagian saja yang berhubungan dengan peningkatan usia. Yang lain mungkin dari use itu penggunaannya. Jadi beban yang beban yang disangga ya, ini juga akan berkontribusi selain dari perubahan-perubahan karena usia ini. Dikatakan bahwa stretching itu peregangan dan olahraga aerobik dapat sedikit banyak dapat menjaga ROM kita ya untuk tetap optimal seperti normal ya. Karena dengan stretching dan exercise aerobik ini bisa berefek positif pada ligamen, tendon, otot, cairan sinovial dan cartilago artikular ya. Yang kalau exercise menarik ya, exercise itu sedikit banyak kan tetap menarik ya, meskipun ada yang teratur, ada yang tidak teratur melakukannya. Tapi kalau stretching ini memang agak kurang menarik ya kalau menurut saya. Jadi memang, tapi untungnya kita sebagai umat Islam ada gerakan sholat ya tiap hari itu bisa sedikit banyak bisa membantu stretching. Selanjutnya, efek penuaan terhadap kulit atau jaringan integumentum ini mulai bisa dideteksi pada usia 40 tahun ke atas, atau kalau dikatakan late itu ya berarti 45 ke atas menurut saya ya. Paling banyak terjadi pada dermis ya. Jadi ada dia lihat lagi di anatomi kulit, ada epidermis dan dermis. Dermis itu banyak jaringan ikat di sana. Jadi kembali lagi ke jaringan, kolagennya menurun, kolagennya berkurang, kemudian lebih kaku, mudah patah atau mudah putus ya. Kemudian organisasinya mulai tidak teratur ya. Kemudian jaringan elastin juga berkurang, elastisitas berkurang, kemudian menebal dan rapuh ya rapuh mungkin ya pada smokers ya. Jadi kalau adik-adik merokok itu ternyata bisa mempercepat proses penuaan ya.
Saya ingatkan ya adik-adik jangan apa, jangan mengikuti gaya hidup sekarang yang saya lihat, mohon maaf yang putri-putri lebih banyak merokok ya. Kalau saya lihat di apa di luar ya. Kemarin saya jalan-jalan di itu, bukan jalan memang lewat ya. Itu kan di sekitarnya banyak kafe yang di atas itu ya, balkon-balkon itu ya. Itu pada merokok itu ya, cewek-cewek sana. Kemudian di alun-alun ya juga ada beberapa gitu. Jadi saya kira nggak ada untungnya kan dengan merokok itu, udah uangnya habis untuk beli rokok. eh, Ternyata juga salah satu efeknya mempercepat penyakit. Ya. Kemudian fibroblast juga berkurang. Nah ini kan karena dia menghasilkan. Jadi kalau ditanya kenapa kolagen berkurang, elastin fiber karena pabriknya juga berkurang. Ya. Kemudian adik-adik jangan lupa bahwa di kulit juga ada sel imun yaitu Langerhans. Ya ini juga berkurang. Kemudian makrofag proses fagositosisnya kurang efisien sehingga respon imun dari kulit juga berkurang. Kemudian glandula sebasea atau kelenjar lemak itu berkurang sehingga kulit terasa lebih kering dan mudah terluka ya. Dan ini prone untuk infeksi. Produksi keringat juga berkurang pada lansia ya. Sehingga lansia yang dalam kondisi lingkungan yang panas atau misalnya di tanah suci atau di mana itu bisa terjadi heat stroke lebih mudah daripada orang muda karena ini produksi keringat sudah berkurang. Kemudian melanosit ya bertugas untuk mewarnai kulit kita, ini juga ada perubahan, ukurannya bertambah besar tetapi jumlahnya bertambah sedikit ya. Makanya pada orang tua sering ada age spots ya. Saya sudah ada tapi nggak perlu saya tunjukkan ya. Age spots ya, jadi ada pigmented blotching di pipi atau di mana ya? Paling sering di wajah sih. Mungkin ada kaitannya juga dengan radiasi yang diterima oleh wajah gitu ya. Kemudian karena jumlahnya menurun, juga ini bertanggung jawab terhadap terjadinya eh, rambut yang makin putih ya, tambah banyak putih-putihnya, seperti saya juga. Jadi saya ternyata sangat menghayati kuliah fisiologi penuaan ini. Nah ini juga, kalau yang atipikal pigment ini saya belum begitu memahami ya. Ini seperti apa sebetulnya? Nanti bisa ditanyakan ke Dokter Siti Aminah ya. Atypical skin pigment pada lansia itu seperti apa sebetulnya konsepnya? Ya. Jadi adik-adik mungkin yang cowok-cowok ini kalau ketemu temannya yang cewek, kalau sudah lansia besok mungkin sudah berbeda ya. Kulitnya putih mungkin ya ini mestinya. Kalau melanositnya kurang. Ya. Lalu untuk hair follicle ini eh, dia akan berkurang ya di dalam memproduksi rambut ya sehingga rambutnya berkurang juga. Harap diingat bahwa hair follicle ini salah satu tempat di kulit yang ada stem cell-nya. Stem cell. Jadi stem cell di kulit itu ada di follicle rambut dan di bagian basal dari epidermis. Kehilangan rambut ini mulai nampak di usia 30 tahun ya. Jadi kalau jongkatan itu lekam sisirnya banyak rambutnya ya. Nah, itu sudah mulai lansia ya. Kemudian 2/3 eh, ter terkena ya di usia 60 tahun. Kemudian yang ini nanti adik bisa lihat di internet, Google, artinya pattern baldness itu ada pola-pola tertentu
kebotakan ya terkait aging baik pada laki maupun pada perempuan. Ya, saya sempat lihat tapi nggak bisa deskripsikan ya. Mulai dari tengah, kemudian membentuk huruf M, kemudian sampai ke depan dan sebagainya. Ya. Jadi mulainya di tengah dulu. Ya. Kemudian blood vessel atau pembuluh darah di dermis ini seperti pembuluh darah lainnya di tubuh itu lebih tebal dindingnya dan kurang permeabel. Jaringan lemak di subkutan juga berkurang atau bahkan hilang sehingga jadi kempot gitu ya. Kempot kan pipi ya, tapi yang di kulit ini kopong gitu ya. Ini akan tambah meningkatkan kerut-kerut atau yang kerut-kerut dari kulit. Kulit yang mengalami penuaan lebih tipis, khususnya pada dermis, dan perpindahan sel dari lapisan basalis ke lapisan di atasnya, granulosa, spinosum, dan sebagainya itu akan semakin melambat. Ya. Kemudian skin healing, ya ini populer ya healing, ya ini di skin healing ini menurun dan bisa berkembang menjadi cancer. Ya. Artinya luka kulit pada lansia itu jangan dianggap remeh ya, karena ternyata kalau lansia itu eh, penyembuhan luka di kulit itu berkurang. Hal ini saya kira akan semakin eh, memberat pada penderita diabetes. Kemudian juga ada pressure source, yaitu luka pada kulit yang diakibatkan oleh tekanan ya. Lalu ada klinis rosacea di sini. eh, ini biasanya pada orang barat ya, pada usia 30-60 tahun ya. Terlihat merah sekali ya karena noticeable blood vessels di sini, terutama pada wajah ya. Makanya namanya disebut rosacea. Kemudian untuk kuku di sini pertumbuhannya berkurang dan lebih rapuh ya. Dan kerapuhan pada kuku ini diperberat dengan adanya dehidrasi maupun pemakaian eksternal dari nail polish maupun vertical removal. Selanjutnya penuaan pada jaringan otot ya. Pada jaringan otot terjadi kehilangan yang progresif ya, meskipun pelan-pelan tapi dia progresif. Artinya meskipun pelan tapi makin lama makin berat ya. Di mana dengan kehilangan jaringan otot pada lansia ini akan menurunkan kekuatan maksimal dari otot itu. Ya, kemudian penurunan refleks dan fleksibilitas. Pada usia 85, kekuatan otot hanya separuh dari mereka yang usianya 25 tahun. Yang perlu diperhatikan bahwa progressive loss skeletal muscle ini diperberat dengan aktivitas fisik yang juga berkurang. Jadi seperti lingkaran setan ya. Jadi karena massa ototnya berkurang, lansia jadi tambah males ya untuk olahraga. Padahal dengan malesnya olahraga ini akan nambah memberat atau mempercepat dari kehilangan otot tadi. Apalagi kalau nutrisinya juga kurang ya. Makanya 4 jenis olahraga itu sebaiknya dilakukan secara seimbang ya, yaitu aerobik, resistance exercise ya, angkat ban, kemudian olahraga keseimbangan, dan olahraga kelenturan ya. Nah itu. Kemudian kalau adik-adik masih ingat di jaringan otot kita ada 2 tipe slow oksidatif, ada yang fast glikolitik ya. Satu tipe yang gabungan keduanya. Nah, atau di antara keduanya. Nah, ini
Ternyata pada lansia untuk oksida slow oksidatif ini berkurang. Maaf, bertambah. Berkurangnya glikolitik ya. Jadi yang slow oksidatif ini meningkat, tetapi fast glikolitik. Maaf, ini maksudnya nek relatif ini berarti sebetulnya mungkin jumlahnya tetap ya, hampir tidak berubah, tetapi yang glikolitik ini berkurang, sehingga secara relatif dia menjadi lebih banyak. Dan juga karena konversi ke slow oksidatif. Nah, sekali lagi pada lansia, aktivitas aerobik dan kekuatan otot ini dapat memperlambat atau membalikan penurunan ya oleh penuaan pada otot. Ya. Nah, di sini adik-adik bisa melakukan penelitian sebetulnya ya, misalnya bandingkan antara lansia yang tidak olahraga, lansia yang olahraganya yang senam-senam, dan juga lansia yang olahraganya tidak hanya senam tapi juga beban. Beban itu tidak harus angkat barbel ya, kalau bayangkan ibu-ibu lansia angkat barbel itu kan kayaknya juga enggak. Mungkin dia olahraganya apa ya, bersepeda itu mungkin ya aerobik ya, tapi dia ada beban juga di kaki ya dan sebagainya. Itu bisa di atau mungkin kita bisa meng-create apa suatu program untuk olahraga angkat beban ini, tetapi tidak angkat beban beneran ya, itu banyak yang tidak tertarik ya kalau lansia ya. Mungkin itu akan memberikan beban atau load pada otot. Kemudian aging dengan nervous system. Nah ini menarik ya. Adik-adik bahwa jadi sebetulnya mulai adulthood itu sebetulnya dewasa muda itu mulai usia berapa tahun? Usia berapa? Tolong disebutkan. Ya, betul. Jadi mulai usia 20 tahun itu sudah dewasa muda. Nah, ternyata dari dewasa muda ke depan ya, itu masa masa otak itu berkurang ya. Seringkali kita membawa entah itu orang tua kita atau saudara kita yang relatif, saudara relatif kita yang sudah lansia. N itu pada apa? N of neuron, N-nya itu pada. Yang mana mas? Yang N. Oh, number. N itu number. Ya. Saya ulang ya. Jadi seringkali kalau lansia di CT scan itu diagnosisnya atau bacaannya adalah atrofi otak. Ya, nah ini mungkin eh, belum tentu itu satu yang abnormal ya, karena pada lansia memang mungkin sudah terjadi penurunan masa otak ya, karena ini juga sudah berlangsung sejak usia dewasa muda. Sehingga karena hal ini terjadi, maka kapasitas sistem saraf itu juga berkurang, ya, untuk mengirimkan impuls, memproses informasi, kemudian kecepatan konduksi, dan lain-lain itu berkurang. Waktu refleks berkurang, waktu voluntary movement itu berkurang, tapi waktu refleksnya meningkat, artinya dia lebih lambat dalam merespon. Makanya pada lansia, saya kalau praktikum waktu reaksi sensoris itu sebenarnya di luar negeri dipakai sebagai salah satu tes untuk SIM ya, untuk izin mengemudi, driving license. Tapi tentu tidak yang manual ya, tapi sudah elektrik ya tesnya, tes reaction time ya. Itu pada lansia mungkin bisa jadi tidak lolos ya, karena
terjadi penurunan density. Jadi number of neuron itu berkurang, number synaptic contact juga berkurang. Kemudian penuaan dengan kaitan penuaan dengan sistem sensoris spesial ya, seperti penciuman, pembauan dan sebagainya. Nanti kita lihat, misalnya pada penciuman dan pembauan, penciuman pembauan itu sama ya. Pembauan dan gustasi itu juga ada perubahan ya. Jadi reseptornya berkurang, kemudian laju pergantiannya juga tidak adekuat sehingga terjadi penurunan pembauan sebetulnya. Tapi yang sering dirasakan mungkin lebih ke arah rasa makanan yang hambar ya. Makan apa aja kok rasanya kok nggak enak karena hambar. Nah ini bisa jadi selain mungkin di gustasi juga di olfaktori yang memang juga berkontribusi terhadap bagaimana kita bisa merasakan makanan dengan baik itu. Ternyata sudah ada pada mereka yang sudah lansia. Masih pada special senses yaitu pada penglihatan, di mana di sini lensa mata itu aktivitasnya berkurang, sehingga untuk memfokuskan daya akomodasi berkurang pada lansia. Jadi masih ingat proses akomodasi kita, bagaimana sinar itu datang ke bola mata kita kalau benda dekat, bagaimana sinar datang pada bola mata kita kalau benda itu jauh. Sehingga mereka datang dari benda dekat itu harus kita fokuskan ke retina oleh lensa itu. Kalau tidak, maka bayangan menjadi kabur, ya, karena akan jatuh di belakang retina, ya. Nah, daya fokus ini dari lensa ini sudah berkurang karena elastisitas dari ligamen-ligamen dan lensanya itu juga berkurang. Nah, ini presbiopi, jadi dia rabun dekat, ya, rabun dekat. Sehingga kalau baca nggak bisa dekat-dekat, dia harus jauh. Kemudian juga lensa mengalami masalah di kejernihannya, sehingga akan timbul kata ya. Terus sklera di bola mata ya, ini menjadi lebih kaku, lebih tebal, berwarna kekuningan atau kecoklatan. Jadi kalau lihat bola mata itu ada coklat-coklat atau ada pigmen itu mungkin seleranya memang sudah ada proses penuaan. Ini bisa dipercepat dengan adanya paparan cahaya, angin, dan debu. Ya. Jadi ada slot pigment ya. Terus pada iris itu akan pudar ya. Fans itu pudar. Jadi ini kalau pada iris mereka yang irisnya berwarna jadi lebih kelihatan ya. Akan memudar dan akan timbul pigmen yang irregular. Kemudian papillary muscle, jadi muskulus pupil itu ada dua ya, yaitu dilator dan konstriktor. Ya, kalau konstriktor itu dia radial gini, melingkar ya. Dilator dia radial. Nah, itu berkontraksi kan dia memendek. Kalau dia posisinya radial, dia berkontraksi kan mobil itu akan bergerak. Ya. Ini biasanya merupakan salah satu adaptasi terhadap gelap. Ya. Tapi kalau adaptasi terhadap terang, yang masalah konstriktor pupil. Ya. Yang konstriktor pupil itu dia berjalannya melingkar ya, sehingga kalau dia berkontraksi, lingkarannya semakin kecil ya, dan itu apertura dari pupil akan semakin kecil. Ini adalah adaptasi terhadap perpindahan dari ruang gelap ke ruang terang. Kemudian mungkin harus diingat juga saraf otonom yang memperantarik kerja atau aksi dari muskulus konstriktor pupil maupun
ventilator mobil, mana yang simpatis, mana yang parasimpatis ya. Nah, ini ada efeknya pada lansia. Lansia itu harusnya hati-hati ya kalau dia berpindah dari tadi ruang gelap ke terang atau sebaliknya. Ini karena adjustment dari mobil ini berlangsung lebih lambat atau lebih lemah, ya. Lalu juga kalau melihat benda itu mungkin tidak begitu jelas ya, karena ada abrasi cahaya. Lalu pada retina terjadi degenerasi makular. Makular itu merupakan pusat bayangan ya mas, bayangan. Ya pusat titik yang paling tajam ya. Ya. Ini terjadi ARRD ya. Kemudian ada juga retinanya detach itu lepas ya, atau disebut dengan ablasio retina. Ya. Lalu juga peningkatan dari humor aqueous sehingga bisa timbul glaukoma pada lansia. Lalu pada konjungtiva produksi air mata berkurang dan jumlah dari sel fokus juga berkurang, maka lebih mudah timbul mata kering. Ya. Pada kelopak mata ini gampang jatuh ya pada lansia ini, karena anestesinya menurun, dia gampang jatuh dan dia berkerut, kopong gitu ya, gampang jatuh, blefarophalasis. Lalu karena jaringan lemak di orbita ini berkurang, maka eh, mata itu kayak tenggelam ya, jadi enophthalmos. Yang lain, visus menurun, persepsi terhadap warna dan kedalaman menurun, dan ada bayangan benda yang bergerak pada vitreous. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oh masih ini ya, special sensor saya rombongkan dulu. Pada telinga terjadi kehilangan apa, kemampuan ya dalam mendengar ya, terutama pada high pitch sound ya, yaitu sedang kondisi presbiokusis. Ya. Kemudian ada telinga berdenging dan juga ada gangguan keseimbangan diri vestibular. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ya, number ya betul. Itu saya tanyakan ya di soal ini. Arti F besar. Jumlah berkurang, fungsi berkurang. Apakah kuliah ini bermanfaat, adik-adik? Ya, sebetulnya Anda bisa baca sendiri kok. Benar. Ya. Tapi saya senangnya karena saya ikut belajar gitu aja sebetulnya. Apalagi saya sudah masuk usia lansia, jadi semakin banyak persiapannya. Ya. Tadi yang belum disebutkan pada perubahan di jaringan saraf tadi adalah demensia ya, jadi ya. Demensia. Saya nggak tahu kalau di Tortora nggak disebutkan ya, tapi sebetulnya itu kurang lebih ya, demensia itu kan pikun ya sebetulnya ya. Paling banyak demensia vaskular karena gangguan vaskular suplai darah dan nutrisi ke otak. Nah, ini ya mungkin nanti perlu dibaca lagi apa seberapa kaitannya antara demensia dengan lansia. Apakah itu age related atau tidak ya, atau hanya parsial. Nah, ini juga perlu dicari lagi ya. Selanjutnya terhadap kelenjar hormon ya, atau endocrine system. Tadi sudah disebutkan terhadap ini ya, mengenai growth hormone ya. Kalau H kecilnya apa artinya? Hormon bukan ya. H kecil apa?
HGH, G-nya besar, B-nya kecil. Yang bisa jawab, tak kasih apa ini? Ini ada mau hand sanitizer, apa aqua, apa ini? Salah, yang betul human. Nggak ada yang betul ya. Jadi ini human growth hormone. Ya. Lalu glandula tiroid atau kelenjar tiroid ini hormon tiroksin berkurang sehingga pada lansia itu yang terjadi bukan hipertiroid tapi hipotiroid. Ya. Bisa juga yang tadinya hipertiroid dengan jadi lansia dia berkurang hipertiroidnya atau mungkin malah sembuh karena yang tadinya berlebih kurang ya. Jadi secara umum kelenjar hormon itu sebagian mengalami pengecilan atau pengerutan ya dengan aja lansia. Ya. Dengan adanya penurunan hormon tiroksin maka laju metabolisme menurun, deposisi lemak meningkat ya. Dan ini artinya apa, Dek? Ini panah ke bawah, panah ke TSH. Artinya apa? Ya, apa? Apa? Ya, TSH itu transmitting hormon, betul. Dihasilkan oleh apa? Oleh ini, pituitary, ya. Bukan hipotalamus ya, hipotalamus, pituitary TRH, releasing hormone ya. Jadi ini cuma umpan balik ya, Dede ya. Kan ada umpan baliknya toh. Kalau tiroid hormonnya meningkat, TSH-nya menurun. Makanya kalau mau mendeteksi hipertiroid, selain T4, T3 yang diperiksa, TSH diperiksa. Karena mestinya kalau T4, T3-nya meningkat, TSH-nya menurun gitu ya. Itu kalau hipertiroid. Sehingga kalau pada lansia tiroid hormon menurun, maka TSH meningkat ya nih ADD. Ini dikoreksi ya, TSH-nya meningkat. TSH non nih. Ya. Nanti tak tanya lu nanti di ujian ini. Ya. Lalu yang lain terkait hormon-hormon metabolisme kalsium. Di sini karena kalsium menurun maka PTH akan meningkat ya. Jadi PTH itu adalah hormon yang berfungsi untuk menjaga kadar kalsium di dalam darah tetap normal ya. Jadi kalau kalsiumnya turun, decline, maka PTH-nya meningkat untuk membantu pembongkaran kalsium dari tulang, kemudian membantu penyerapan kalsium dari dia ke arah vitamin D dulu, dan vitamin D membantu penyerapan kalsium di kalsium. Betulnya begitu ya. Jadi PTH itu meningkat ada di sini ya. Ini ya, oke. Terus terhadap kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal itu kan ada korteksnya, ada medulanya ya. Medulanya ini menghasilkan katekolamin, sedangkan korteks ini menghasilkan kortisol dan ada yang menghasilkan aldosteron. Di sini ini lebih mempengaruhi korteks ya untuk kelenjar adrenal sehingga kortisol dan aldosteronnya menurun. Tapi katekolaminnya tetap ya. Pada pankreas sekresi insulin melambat ya sehingga kalau lansia itu makan banyak glukosanya tidak bisa turun dengan cepat ya postprandial.
Karena apa? Karena sekresi insulinnya menurun. Kemudian sensitivitas reseptor insulin juga menurun, jadi ada apa? Insensitivitas ya. Oke. Kemudian timus ya, timus ini yang menurun, atrofi. Ini memang sebetulnya tidak apa memang ketika sudah dewasa itu memang tidak seperti anak-anak ya timusnya. Tapi dengan lansia dia tambah atrofi. Kemudian emfang ini ukurannya menurun, tidak berrespon terhadap gonadotropin. Yang menghasilkan estrogen apa ya? Estrogen dihasilkan oleh banyak. Banyaknya kurang bagus ya ini. Ya, jadi pada ovarium itu ada sel delta ya, sehingga karena ovarium menurun, mungkin jika folikel-folikel itu berkurang, estrogennya berkurang. Ini kan memberikan umpan balik seperti itu hormon tadi, FSH dan H, ya. Efek dari penurunan estrogen adalah osteoporosis serta aterosklerosis. Sedangkan pada testosteron itu kondisinya lebih lambat ya daripada penurunan estrogen pada perempuan. Jadi hanya pada orang tua lansia yang sudah sangat tua ya, pada laki-laki sudah mulai terjadi penurunan testosteron. Karena membaca kan adik-adik ada efek dari gadis ya masih muda. Nah, ini tidak aneh ya karena mungkin kakeknya itu belum terlalu tua ya sehingga dia masih punya testosteron. Kemudian penuaan terhadap sistem kardiovaskular ya, jantungnya semakin lemah ya karena otot jantung semakin kekuatannya semakin berkurang sehingga cardiac output yaitu jumlah volume darah yang dipompa oleh jantung juga semakin berkurang. Kemudian maksimal heart rate itu berkurang ya. Harusnya kan kalau CO harusnya kalau stroke volume itu menurun, heart rate-nya juga harusnya berkompensasi ya dia meningkat. Tapi pada lansia itu tidak terjadi sehingga CO-nya ini tidak bisa meningkat. Kemudian pada aorta terjadi penurunan compliance aorta, area darah ke cerebral sangat berkurang, begitu juga ya ke renal, ya. Sehingga tidak heran kalau misalnya stroke itu lebih sering terjadi pada lansia karena memang blood flow-nya sudah berkurang, gagal ginjal kronik juga lansia. Kemudian untuk lipid ini karena terkait dengan vaskular ya pada aterosklerosis tadi, total kolesterol berkurang, LDL meningkat, LDL-nya ya. Nah ini klinisnya seperti ini misalnya systolic hypertension, atherosclerosis, coronary artery disease dan coronary cardiac hypertension. Kemudian penuaan dengan sistem imun. Sistem imun berkurang dengan banyak penuaan, di mana dia menyerang T cell maupun B cells. Ya. Kalau sel B itu kan terkait dengan produksi antibodi, ya. Responnya menurun. Nah ini perlu penelitian adik-adik terkait COVID ya. Bisa dibandingkan misalnya efektivitas booster atau efektivitas vaksinasi COVID pada lansia dibandingkan pada dewasa orang dewasa ya yang belum lansia. Atau misalnya pengaruh usia terhadap efektivitas vaksin COVID itu bisa dilakukan. Ya. Kemudian T cells itu populasinya menurun atau jumlahnya menurun, respon terhadap antigen menurun, ya, sehingga jumlah yang respon terhadap infeksi juga berkurang, sehingga risiko untuk infeksi dan keganasan juga meningkat, respon untuk vaksinasi menurun. Untuk antibodi, untuk antiimun tadi sudah kita bicarakan ya. Jadi ini menarik sekali untuk respon untuk vaksinasi ya. Yang menarik saya pernah baca jurnal-jurnal itu ada hubungan terbalik antara
jumlah yang terkena COVID dengan coverage vaksinasi influenza di luar negeri, ya. Artinya semakin banyak yang sebelumnya sudah divaksinasi influenza itu dibandingkan daerah yang belum banyak vaksinasi influenzanya, jumlah penderita COVID-nya lebih sedikit. Ya. Jadi mungkin ada cross reaction untuk antibodinya, ya, sama-sama virus, ya. Kemudian untuk respirasi ini jaringan ikat itu juga ada di parenkim paru, ya. Dan kalau ada diingat proses fisiologis dari bernafas itu kan kalau ekspirasi itu lebih karena prosesnya pasif, ya, ekspirasi normal yang tanpa tenaga, ya. Prosesnya pasif. Jadi kalau sinyal untuk inspirasi itu stop, maka muscle inspirasi itu relaksasi. Kemudian jaringan yang tadi sudah mengembang karena inspirasi dia kembali ke ukuran semula, jadi ekspirasi tadi. Nah, ini kan terkait dengan elastisitas jaringan ikat yang menyokong tractus respiratorius. Nah, ini berkurang, aktivitasnya berkurang, ya. Elastisitasnya berkurang, ya. Berubah, ya. Kemudian arterial oksigen berkurang, alveolar makroval berkurang. Ini merupakan maaf, ya, arterial oksigen berkurang ini bisa disebabkan karena memang tadi ya proses di atasnya, tapi sepertinya ini lebih ke arah difusinya yang tidak seefektif, proses difusi gas yang tidak seefektif. Ya. Kemudian kalau alveolar makroval berkurang itu seperti kita ketahui bahwa di sini merupakan salah satu lini pertama, ya, ada respon imun innate, ya, imun non spesifik, ya. Kemudian cilia reaction, jadi ada silia-silia itu, ya, kerjanya berkurang dengan lansia, maka banyak debu, banyak partikel-partikel yang tidak bisa diangkat masuk ke saluran nafas, sehingga dari semua ini akan timbul gangguan paru-paru seperti pneumonia, bronkitis, emfisema, ya, dan juga penurunan kapasitas paru yang ini akan menurunkan adaptasi lansia terhadap olahraga, ya. Karena olahraga itu salah satu parameter mengukurnya adalah dengan VO2 max, ya, sehingga VO2 max-nya berkurang, ya. Nah, kapasitasnya berkurang. Kemudian aging dengan digestive system, sekresi dari kelenjar-kelenjar digestif, motilitasnya meningkat, kekuatan atau tonus salto dada saja menurun, sensory feedback berubah, dan respon terhadap pain itu menurun, ya. Respon terhadap nyeri itu menurun, ya. Ini tidak banyak, ini semua agak banyak, ya, untuk sedikit dari dari GI tract, ya. Ini tadi sudah periodontal itu di gigi. Nah, ini menarik, difficulty and swallowing, jadi gangguan penelanan, ya. Gangguan penelanan ini sudah mulai ada di lansia. Dan pada small intestine seperti ini, pada patologi lainnya seperti ini, ya. Keluhan pada lansia terkait dengan digestive system ini sebenarnya lebih banyak non spesifik, ya. Kalau yang gastritis itu saya lihat di Jogja nggak terlalu ini sih menonjol, ya. Tapi lebih ke arah misalnya nafsu makan menurun, ya. Lalu kalau makan mudah kenyang, ya. Ini perlu dicari dasarnya, ya. Mungkin dari sini kan. Oke. Kemudian ini juga konstipasi, ya. Jadi lansia itu mungkin jadi frekuensi untuk BAB-nya juga berkurang, ya. Dan gangguan juga untuk
konstipasi. Ini adik-adik bisa makan survei sebetulnya ya. Pada lansia-lansia itu, ini di setiap sistem itu kalau mau disurvei bisa jadi satu protein, ya. Survei aja misalnya di satu keluarnya paling banyak apa untuk gastrointestin, ya. Nanti dicari faktor-faktornya yang memperberat dan meringankan. Untuk juga NASA ini juga menarik karena kolon cancer itu fatal juga ya, jadi dan ini juga ternyata sering menyerang lansia. Ya. Lalu untuk urinary system, ginjal menurun masanya, blood flow menurun, glomerulus menurun. Ya. Jadi glomerulus itu anyaman kapiler ya, yang nanti akan darahnya melalui sana akan difiltrasi oleh ginjal. Jadi filtrasinya lebih sedikit darah yang difiltrasi. Oke, jadi saya kira bisa dibaca sendiri ya. Jadi kalau kita bicara kidney, itu memang nanti akan terkait juga terhadap selain inflamasi, pembentukan batu, ini juga keseimbangan cairan dan elektrolit ya. Sehingga misalnya pada lansia itu sering terjadi dehidrasi, sementara meskipun dia dehidrasi tapi rasa haus itu berkurang ya, tidak seperti sensasi haus itu tidak muncul seperti ya. Kemudian urinary bladder-nya itu size-nya menurun, kapasitasnya menurun, sering terjadi ini ya. UTI, UTI, poliuri, nocturi. Jadi kalau adik-adik tidur mungkin selama tidur malam tuh nggak pernah terbangun ya, tapi kalau lansia mungkin dia terbangun 2 kali, 1 kali ya karena ada nocturi ya. Nah ini yang terakhir adalah aging dan fluid. Eh, Volume cairan intraseluler menurun, kemudian total potasium atau kalium itu menurun, kemudian fungsi dari respirasi dan yang menurun, yang ini akan mempengaruhi ya. Seperti diketahui adik-adik ada 2 organ yang memang utamanya saling bekerja sama untuk keseimbangan asam dan basa, yaitu respirasi yang akan mengeluarkan CO2 asam yaitu ya, kemudian ginjal yang akan melakukan bikarbonat ya. Nah, ada di sini. Termasuk yang produktif ya. Makanya itu aja ya. Kemudian yang menarik di sini kidney atau ginjal itu berkurang sensitivitasnya terhadap hormon antidiuretik. Hormon antidiuretik itu biasanya akan meningkat pada kondisi kekurangan cairan. Jadi agar ginjal lebih banyak mengabsorpsi, mereabsorpsi air. Ya. Nah ini ternyata sensitivitas ginjal terhadap hormon ini atau responsnya menurun. Ya. Kemudian ini sudah tadi ya, kemudian resiko-resiko terjadinya gangguan elektrolit seperti ini, dehidrasi, hipernatremi itu karena kehilangan cairan, tapi minumnya tanpa ada garamnya ya, sehingga yang diganti hanya air, tapi kehilangan sodiumnya tidak atau belum sempat diganti. Kehilangan sodium itu bisa karena muntah, diare, ya dari purin juga. Sehingga pada lansia yang muntah-muntah itu memang kalau muntah itu cukup berbahaya ya pada lansia. Jadi nggak usah menunggu lama-lama sebetulnya. Begitu dia muntah berkali-kali, ya ini kandidat untuk rawat inap ya, tidak bisa diatasi. Selain dia tidak bisa intake makanan, cairan, nutrisi, dia akan juga kehilangan ini, kehilangan sodium. Nah, ini bisa terjadi
akan kehilangan cairan lebih banyak dari sodium, ya, jadi terjadi hypernatremia. Kemudian hyponatremia, kebalikannya sodium intake menurun, sodium loss terjadi juga, ya, sama sebetulnya. Maka memang sulit membedakan apakah sodium loss atau ya. Memang paling tepat kalau ukur pakai ada natrium dan kalium. Ya. Kemudian hipokalemia, ya. Jadi tadi vaksin lebih sering menggunakan obat-obat laksatif, itu ternyata efek sampingnya menyebabkan hipokalemia. Kemudian ada beberapa obat antihipertensi yang menyebabkan berkurangnya kalium. Ya, misalnya apa? Misalnya obat diuretik, ya. Nah, obat-obat diuresis itu kebanyakan akan mengurangi kalium. Asidosis ini pada lansia, ya, seringnya. Lansia karena kedua tidak dikeluarkan dengan baik. Lalu kemudian produksi amonia juga berkurang. Amonia ini berkurang untuk mengikat bahan untuk bisa ngawurin dengan berat. Kemudian yang terakhir, aging dengan produktif, reproduksi sistem. Ya, tadi sudah disinggung pada hormon tadi, ovarium berkurang, estrogen berkurang. Yang belum ini ada fertilitas juga berkurang, ya, karena folikel turun. Kemudian pada genital tract dan sebagainya ini jadi atrofi, ya. Lalu sexual drive ini juga berkurang. Sementara keganasan endoterus spesifiknya. Pada laki-laki ini mungkin tidak adalah perempuan, ya, tapi juga bisa terjadi penurunan testosteron yang akan mengalami sperma, otot, dan sexual design. Lalu ada pembenahan ini cukup sering, ya, jadi apa pembesaran prostat, ya, namanya BBH pada lansia laki-laki. Itu harus dicek juga apakah ada keganasan prostat atau tidak, itu juga harus dicek. Masih ada slide lagi, ya, satu lagi tahun lalu, tapi saya nggak bawa, ya, jadi ada pertanyaan, tidak ada, mari kita membaca tentang satu alat, selamat belajar, maybe semoga semua. Salam